Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal dengan NIM 2207 05063. Pada MK perkuliahan manajemen proyek teknologi informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai model struktur organisasi. Terdapat beberapa model struktur organisasi yang terdapat di dalam buku Agile, dan salah satunya akan saya bahas. Yang pertama itu model struktur organisasi linear, yang dimana model struktur organisasi ini adalah bentuk organisasi yang sederhana dan paling awal, di mana setiap bagian memiliki satu atasan. Dalam model ini, hubungan antar karyawan berstruktur dengan jelas, memudahkan penyampaian instruksi dan tanggung jawab. Bisa dibilang atasan tersebut memberikan wewenang kepada linear, yang dimana linear tersebut adalah manajer. Dan cara kerja struktur linear ini adalah dalam struktur linear, alur perintah mengalir dari atas ke bawah, yaitu ada kepalanya dan tugasnya itu diberikan kepada manajer, dan pengambilan keputusan terpusat pada pimpinan pusat puncak, sementara subordinat berfungsi untuk melaksanakan arahan dengan mematuhi perintah langsung dari atasan mereka. Dan selanjutnya ada kelebihan struktur linear. Keuntungan atau kelebihan dari struktur linear utama adalah memudahkan dalam pengelola dan pengawasan. Struktur ini jelas dan mudah dipahami, yang memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan efisien, serta mengurangi kebingungan di kalangan karyawan. Dan selanjutnya ada kekurangan dari struktur linear tersebut, memiliki kelemahan keterbatasan dalam fleksibilitas dan inovasi sering menjadi masalah, serta dapat menyebabkan keterlambatan dalam respon terhadap perubahan lingkungan dan keputusan tingkat rendah yang harus ditunggu persetujuan atasan. Dan selanjutnya diagram struktur linear. Diagram struktur linear menunjukkan hubungan antar posisi, mulai dari pimpinan puncak selanjutnya kita akan membahas mengenai diagram struktur linear menunjukkan hubungan antar posisi, mulai dari pimpinan puncak, diikuti oleh manajer dan subordinat di bawahnya. Ini menggambarkan alur komunikasi dan otoritas yang jelas dalam organisasi, yang dimana kita ketahui pimpinan puncak itu adalah direktur, yang di bawahnya adalah manajer, dan manajer memberikan tugas kepada stafnya. Dan selanjutnya struktur organisasi mengedepankan peran manajemen yang jelas dan tembus pandang, dengan hubungan komando yang langsung antara atasan dan bawahan. Semua pengelolaan dilakukan oleh penjabat ini menghasilkan efektivitas dan efisiensi dalam operasional. Peran pengelolaan dasar struktur linear. Dalam struktur organisasi garis, setiap penjabat ini memiliki tanggung jawab untuk mengelola semua peran, mulai dari perancangan hingga pengendalian. Hal ini memberikan kejelasan dalam pengambilan keputusan dan mempercepat proses manajerial
karena tidak ada lapisan tambahan antara atasan dan bawahan. Fungsi utama dan pendukung. Fungsi utama dalam struktur lini meliputi produksi dan penjualan, sedangkan fungsi pendukung seperti administrasi dan keuangan dilaksanakan oleh penjabat yang sama. Kewenangan yang dimiliki memastikan bahwa semua aspek operasional terkoordinasi dengan baik. Selanjutnya kita akan masuk ke model struktur lini staff. Konsep lini staff dan staff adalah modifikasi dari struktur organisasi lini yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan keahlian di dalam organisasi. Integrasi antara posisi lini dan staf membantu manajer dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas-tugas kompleks. Yang perlu kita ketahui, konsep lini dan staff ini muncul untuk mengatasi beban kerja manajer lini yang meningkat seiring pertumbuhan organisasi, sehingga manajer dapat fokus pada kegiatan kinerja utama. Otoritas staf mencakup hak untuk memberi nasihat dan dukungan tanpa hak untuk membuat keputusan. Staf diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber informasi, melakukan analisis dan merumuskan alternatif solusi untuk masalah yang dihadapi manajer. Otoritas lini adalah kewenangan yang digunakan oleh manajer untuk mengelola dan mengambil keputusan yang tepat. Ini merupakan elemen kunci dalam struktur organisasi, memastikan bahwa perintah dan keputusan mengalir dengan efektif di dalam hierarki. Selanjutnya, struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional membagi tugas dan tanggung jawab berdasarkan fungsi tertentu dalam suatu organisasi, memungkinkan spesialisasi yang lebih mendalam dalam setiap unit. Dengan pendekatan ini, setiap bagian dapat lebih efisien dan produktif dalam menjalankan tugasnya. Definisi dan pemanggilan tugas dari struktur organisasi fungsional. Pembagian pekerjaan dalam organisasi berdasarkan keahlian sehingga setiap unit bekerja sama spesifik untuk tujuan tertentu. Divisi Sagoro misalnya divisi di organisasi berdasarkan fungsional untuk produksi, pemasaran, distribusi yang memungkinkan keahlian dan efisiensi. Jadi kelebihan dari struktur fungsional meliputi menyediakan efisiensi tinggi dengan mengurangi waktu dan biaya, serta memungkinkan pengembangan keterampilan fungsional yang lebih baik. Ketika setiap fungsi fokus pada tugas spesifik, organisasi dapat merespon kebutuhan klien dengan lebih cepat dan tepat. Kekurangan struktur fungsional. Meski ada banyak keuntungan, struktur fungsional juga dapat memunculkan konflik antar fungsi dan lambat menghadapi perubahan. Komunikasi terbatas hanya pada fungsinya masing-masing yang dapat menciptakan silo dan menghambat inovasi. Diagram struktur fungsional. Diagram struktur fungsional menggambarkan pembagian unit kerja berdasarkan fungsi seperti produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan keuangan. Setiap unit diorganisir untuk menjalankan kegiatan
spesifik dan kontributif terhadap tujuan keseluruhan perusahaan. Model struktur organisasi simetrik. Struktur organisasi simetrik adalah sistem yang mengumumkan kelemahan dan kekuatan dari struktur fungsional dan produk, memperoleh fleksibilitas dan kolaborasi antar departemen dalam struktur ini. Anggota dapat melapor pada dua atau lebih atasan, tergantung pada proyek yang sedang dijalankan. Definisi struktur metris. Struktur metris menggabungkan dua jenis struktur organisasi, fungsional dan produk, untuk meningkatkan koordinasi dan respon lebih cepat terhadap perubahan. Dalam model ini, seorang karyawan dapat bekerja pada beberapa proyek sekaligus, melapor kepada manajer fungsional dan manajer proyek secara bersama. Kelebihan struktur metrik. Kelebihan utama dari struktur metrik adalah kemampuan untuk mengatur aktivitas yang kompleks dan saling bergantung secara efektif. Hal ini memungkinkan organisasi untuk bereaksi lebih cepat terhadap perubahan lingkungan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Kekurangan struktur metris. Kekurangan dari struktur metris termasuk risiko konflik kekuasaan karena karyawan memiliki lebih dari satu atasan yang dapat menyebabkan kebingungan dan stres. Selain itu, kurangnya kesatuan komando dapat mengganggu konsistensi dalam pengambilan keputusan. Mengenai model struktur organisasi. Selanjutnya adalah model struktur organisasi sederhana. Struktur organisasi sederhana adalah model yang didominasi oleh pimpinan puncak dengan kewenangan terpusat pada struktur ini. Apa yang dikatakan bos adalah undang-undang yang harus diikuti, menciptakan kontrol yang kuat dan ketat dalam pengelola organisasi. Karakteristik struktur sederhana. Karakteristik struktur sederhana meliputi formalitas yang rendah, komunikasi dan koordinasi biasanya bersifat informal dan cepat, memungkinkan keputusan yang diambil secara segera oleh pimpinan puncak yang dominan. Kekuatan dan kelemahan struktur sederhana. Kekuatan atau kelebihan struktur sederhana adalah biaya yang rendah, fleksibilitas tinggi, serta visi dan tujuan organisasi yang jelas. Namun kelemahan adalah ketergantungan yang besar pada pimpinan puncak dan potensi penyalahgunaan kekuasaan yang tinggi. Penerapan struktur sederhana. Penerapan struktur sederhana sangat cocok untuk perusahaan kecil atau dalam tahap awal pertumbuhan. Organisasi ini berfungsi dengan baik di lingkungan yang stabil, di mana kontrol ketat oleh pimpinan puncak menjadi kelebihan. Selanjutnya adalah birokrasi mesin. Struktur birokrasi mesin dikembangkan oleh MSP sebagai respon terhadap organisasi yang melakukan efisiensi tinggi dan mengembangkan ketat. Dan struktur ini kontrol organisasi dilakukan melalui standarisasi, menjadikannya cocok organisasi melakukan aktivitas terulang. Pengertian birokrasi mesin. Birokrasi mesin adalah model struktur organisasi yang dimana kontrol dilakukan melalui standarisasi
analisis dominan organisasi ini cocok untuk aktivitas yang terulang dan memerlukan efisiensi tinggi serta keamanan yang dalam operasional. Karakteristik struktur birokrasi Mesir terutama termasuk formalitas tinggi, sentralisasi wewenang, dan kompleksitas tinggi. Pengambilan keputusan mengikuti rantai komando dan tugas dikelompokkan berdasarkan fungsi keahlian. Kekuatannya, birokrasi Mesir memberikan efisiensi dalam menjalankan aktivitas rutin dengan standar ketat. Karena merasa nyaman bekerja di lingkungan yang berstruktur dan standarisasi. Kelemahannya, birokrasi menciptakan konflik antar fungsi. Selain itu, rigiditas standar dapat menyebabkan ketidakfleksibel menghadapi perubahan kebutuhan organisasi. Kapan dan di mana organisasi mesin digunakan? Organisasi besar, organisasi struktur ini ideal untuk organisasi besar dengan lingkungan stabil dan rutin dan tugas rutin yang berulang. Organisasi seperti pabrik, lembaga pemerintah umumnya menggunakan model ini untuk mencapai efisiensi. Birokrasi selanjutnya adalah birokrasi profesional. Birokrasi profesional adalah model organisasi yang dominan oleh para profesional dengan keterampilan dan etika tinggi. Struktur ini membebaskan para profesional untuk mengambil keputusan terpenting, bukan hanya mengikuti arahan pimpinan puncak. Pengertian birokrasi. Struktur organisasi birokrasi profesional dinominasi oleh individu yang langsung menghasilkan produk atau jasa. Karakteristik struktur birokrasi profesional, formalisasi terbatas dengan standar profesi yang ketat, namun memungkinkan kebebasan untuk beroperasi, desentralisasi kewenangan, di mana mengambil keputusan diserahkan kepada para profesional yang terampil. Kekuatan dan kelemahan birokrasi profesional. Kelebihannya adalah menghasilkan produk kualitas tinggi berkat spesialisasi, dan kekurangannya adalah potensi konflik antar unit karena fokus pada tujuan masing-masing, bukan tujuan organisasi secara keseluruhan. Kapan struktur birokrasi profesional digunakan? Struktur ini paling efektif dalam organisasi yang besar memiliki lingkungan stabil dan ketika keahlian profesional sangat dipersandalkan, termasuk rumah sakit dan institut pendidikan. Struktur organisasi konkurrensi, keleluasaan inovasi dalam struktur organisasi ditandai dengan fleksibel inovasi dan mengambil keputusan yang desentralisasi. Model ini cocok untuk organisasi yang berfokus pada inovasi, penyesuaian cepat terhadap perubahan yang dinamis. Karakternya adalah memiliki formalitas rendah, di mana tidak ada banyak prosedur standar. Koordinasi dilakukan melalui penyesuaian modual antara anggota tim, dan di masa ini banyak organisasi boleh mengadopsi pendekatan ini untuk merespon lingkungan yang terus berubah. Kekuatan akrobaransi. Kekuatan atau kelebihannya terletak pada kemampuan untuk mengurangi konflik sempit antar unit. Selain itu, fokus pada hasil dan prestasi individu menjadi lebih mudah diukur di dalam konteks lingkungan yang dinamis. Kelemahannya, meskipun memiliki kelemahan dalam organisasi akurasi, termasuk duplikasi kegiatan yang sumber daya dapat meningkatkan biaya. Terdapat juga tantangan dan koordinasi antara divisi, di mana pusat sulit mengorganisasikan unit-unit yang berbeda. Kapan dan harus di mana digunakannya? Cocok diterapkan ketika organisasi berkompetisi di lingkungan yang beragam dan memerlukan kecepatan dalam menghadapi perubahan, terutama efektif untuk inovasi baik pada produk maupun proses yang membutuhkan pendekatan tidak konvensional. Struktur kolegi dan penjamu.
Kolegial dan penyamu merupakan model organisasi memperlihatkan hubungan kekuasaan dan pengambilan keputusan yang berbeda. Sudut ini menyoroti kesetaraan dalam pengambilan keputusan dan intervensi internal eksternal dalam organisasi. Pengertian struktur kolegial mirip dengan organisasi dengan anggota yang memiliki kekuatan setara dalam pengambilan keputusan. Konflik dalam struktur kolegial. Dalam organisasi kolegial, konflik sering terjadi karena anggota berupaya mengumpulkan kekuatan dalam pengambilan keputusan. Konflik ini dapat membuat keputusan berbasis profesional tergeser oleh kepentingan kelompok yang menciptakan ketidakstabilan dalam organisasi. Pengertian struktur penyamu. Struktur penyamu adalah model yang dikuasai oleh pihak eksternal di mana manajemen bertindak sebagai boneka. Dalam struktur ini, keputusan penting tidak berasal dari manajemen tetapi dari kekuatan di luar organisasi. Karakteristik struktur penyamu. Ciri-ciri struktur penjamun meliputi manajemen yang tidak berwenang penuh serta keputusan yang dipengaruhi oleh kekuatan eksternal. Performasi organisasi sangat tergantung pada penguasa daripada sistem manajemen formal yang ada. Kapan struktur penyamu digunakan? Struktur penyamu digunakan ketika organisasi memiliki kegiatan khusus, tujuan tersembunyi, atau ingin menghindari tanggung jawab formal. Terima kasih atas semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.